Perkenalkan, nama saya Bagas Pramuza dengan NPM 033. Izin bertanya, apabila kita memaksimalkan kegiatan promosi dengan media sosial, apa saja keuntungan yang kita dapatkan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lukoma Maitri Cahyani, NPM 202032121043. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas mengenai apa saja keuntungan yang didapat dari suatu produk jika menggunakan media sosial dalam promosi dimaksimalkan. Sebelum mengetahui keuntungan yang didapat suatu produk, jika penggunaan media sosial dalam promosi dimaksimalkan, hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah perusahaan dari suatu produk harus mengetahui tingkat kepuasan dari masing-masing konsumen. Selain itu, jika tingkat produk dimaksimalkan, maka akan memiliki kepercayaan yang lebih dan tentu saja itu akan menambah minat beli konsumen dari produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Iputu Sudarmawan, NPM 018. Izin bertanya, bagaimanakah cara konsumen dapat membuat keputusan dalam melakukan suatu pembelian? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Jaya Prasetya Putra, NPM 029. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Darmawan. Bagaimanakah cara konsumen dapat membuat keputusan dalam melakukan suatu pembelian? Yang pertama itu pengenalan masalah. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang keempat, keputusan membeli. Tujuan pembelian akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga, seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Yang kelima, ada evaluasi pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin menginformasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi atau menghindari informasi yang mengonfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Digita Taliase, NPM 051, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, dalam memilih strategi pemasaran secara online, apa saja yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Duciani dengan NPM 2020321211006. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Gita Tariasih mengenai strategi pemasaran secara online. Dalam melakukan strategi pemasaran secara online, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penyusunan strategi. Dalam penyusunan strategi dilakukan hal sebagai berikut, yaitu memastikan bahwa target sudah didapatkan. Dengan demikian, terdapat angka yang bisa digunakan untuk mengukur hasilnya. Selanjutnya, menentukan kerangka waktu pelaksanaan strategi pemasaran online, meliputi kegiatan pemasarannya dan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk memberikan dorongan positif pada pelaksanaannya. Selanjutnya, mengidentifikasi waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Yang kedua, memahami konsumen. Konsumen merupakan faktor penting dalam keberhasilan strategi pemasaran secara online. Kita harus pahami dengan sebaik mungkin mulai dari segmentasi daya beli dan latar belakangnya. Dengan begitu, kita akan mengerti dan memahami cara seperti apa yang efektif guna menyampaikan pesan dari sebuah promosi yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menyiasati kompetisi usaha. Dan yang keempat, memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi. Menjalankan strategi pemasaran secara online tidaklah sama dengan strategi pemasaran secara offline, sehingga lapak yang digunakan pun berbeda. Ada banyak media yang bisa kita gunakan sebagai lapak promosi. Di antaranya adalah website, sosial media, blog profesional, marketplace, email marketing, dan lain sebagainya.
Pilihlah media yang sesuai dengan kebutuhan, seperti contoh produk Brill Beauty menggunakan sosial media sebagai lapak promosi. Hal ini dikarenakan banyak konsumen Brill Beauty yang menggunakan media sosial, khususnya Facebook dan Instagram. Perkenalkan, nama saya Nima Devidia Distia Dewi, NPM 034. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa media sosial digunakan sebagai media promosi dalam melakukan strategi pemasaran? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komandiva Mahendra, NPM 036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Vidya. Pertanyaannya, kenapa media sosial digunakan sebagai media promosi dalam strategi pemasaran? Menurut saya, karena media sosial merupakan salah satu metode pemasaran digital hemat biaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan popularitas merek bisnis yang dijalani. Dengan strategi yang tepat, brand bisa berkesempatan mendapat awareness yang tinggi. Pengenalan merek bisa menjadi lebih baik jika diiringi dengan kualitas konten yang layak atau bagus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Perkenalkan, nama saya IGD Jordi Bintara, NPM 032. Pertanyaan saya yaitu, apa pengaruh promosi yang baik? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Indrawan, NPM 020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jordi Bintara dengan pertanyaan, apa pengaruh promosi yang baik? Pengaruh promosi yang baik dapat memberikan peluang untuk melakukan pembelian konsumen dengan memfokuskan pada perikanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan public relation. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.